Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk hari ini perkuliahannya saya mulai dengan video ya. Jadi nanti akan saya lanjutkan materi dari logika fazi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu ya. Pada minggu lalu itu kita sudah mempelajari tentang contoh dari penerapan Tsukamoto. Nah, untuk hari ini saya masih melanjutkan tentang ini, di mana kemarin kita punya studi kasus itu adalah ada sebuah perusahaan makanan kaleng pada setiap harinya rata-rata menerima permintaan sekitar 55.000 kaleng dan dalam 3 bulan terakhir permintaan tertinggi sebesar 75.000 kaleng. Nah, makanan kaleng yang tersedia di gudang setiap harinya itu adalah 7.000 kaleng, sedangkan kapasitas gudang maksimum adalah 13.000 kaleng. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana menentukan fungsi keanggotaan dari setiap aturan yang ada. Nah, sekarang untuk pertemuan kali ini saya akan melanjutkan bagaimana melakukan operasi fazi ya dari soal tersebut, dari soal di atas. Jadi dari soal yang tadi itu kita sudah bisa menentukan fungsi keanggotaan dari variabel permintaan ya, di mana di sini ada nilainya yaitu adalah 0,5 ya. Terus juga variabel persediaan, fungsi keanggotaannya juga sudah ada ya. Kalau himpunan sedikit itu adalah 0,25 dan himpunan banyak itu adalah 0,5. Selanjutnya untuk produksi barang itu juga sudah ditemukan himpunan fazinya, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Nah, sekarang kita lanjut ke operasi fazinya atau operator fazinya. Yang pertama, menggunakan aturan yang pertama, yaitu ada kata N di sini ya, yaitu if permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barangnya adalah berkurang. Nah, bagaimana menerapkan aplikasi dari operator fazi? Yaitu teman-teman di sini menggunakan operator N. Ingat rumus operator N dalam fazi itu mencari nilai minimum ya. Jadi nilai minimum dari apa gitu ya? Dari di sini ada permintaan turun dan persediaan banyak. Jadi dilihat nilai keanggotaannya dari himpunan turun dan juga himpunan persediaan banyak. Nah, setelah dilihat dari hasilnya ini didapatkan dari mana gitu ya? Dari sini, teman-teman minggu lalu sudah belajar untuk menentukan fungsi keanggotaan ya. Jadi kalau tadi turun kan ya, ini himpunan fungsi turun nilainya adalah 0,08. Turun dan tadi variabel persediaannya banyak. Sementara kalau banyak adalah 0,5. Nah, sehingga di sini dimasukkan nilainya 0,08 dan 0,5. Karena di sini operatornya adalah dan, berarti kita mencari nilai minimum dari kedua nilai ini tadi. Ternyata yang lebih kecil itu adalah yang 0,08. Nah, setelah itu, setelah kita mencari operator N-nya, ya, kita cari nilai Z-nya. Nah, jika diketahui tadi operator dengan operator N itu hasilnya adalah 0,08, maka himpunan sekarang kita lihat dan produksi barang berkurang. Kita lihat himpunan berkurang. Bagaimana cara menentukan nilai Z pada himpunan berkurang? Yaitu ada di sini. Nah, di sini ada 3 pilihan. Jika nilainya 1 itu fungsi keanggotaan 1, jika apa? Jika Z-nya lebih kecil daripada 15. Yang kedua, jika Z-nya itu antara 15 sampai dengan 75, maka menggunakan rumus yang ini. Nah, selanjutnya jika Z-nya itu lebih dari 75, maka menggunakan nilai fungsi keanggotaannya adalah 0 ya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita masukkan nilainya ya, ini yang diketahui Z-nya ya. Nah, 0,08 sama dengan kenapa menggunakan 75 kurang Z1 dibagi 60? Karena ketika kita masukkan nilai 1 ataupun 0, Z-nya itu ternyata hasilnya adalah 70,2 atau dia berada pada rentang
sini 15 sampai dengan 75. Sehingga yang digunakan rumus itu adalah yang ini ya. Nah, maka hasilnya adalah diketahui bahwa Z-nya itu adalah 70,2. Oke, selanjutnya itu tadi aturan yang pertama. Aturan yang kedua juga masih menggunakan operator N. Nah, kalau menggunakan operator N berarti mencari nilai minimum. Minimum dari apa? Dari himpunan permintaan naik dan persediaan sedikit. Nah, ini lihat dari mana lagi, Bu? Ya, dari atas kembali tadi ya. Nanti akan saya share slide-nya juga. Di sini di permintaan naik ya, diketahui. Tadi apa ya rumusnya? Sebentar ya. Rumusnya itu ini, permintaan naik dan persediaan sedikit. Kita lihat nilainya, didapatkan dari manakah itu ya. Jadi permintaan naik itu adalah 0,5 ya. Sementara persediaan sedikit itu, ini adalah 0,25. Nanti kita cari berarti nilai minimum dari kedua tadi, antara 0,5 dan 0,25. Ingat, kalau N itu mencari nilai minimumnya. Sehingga yang dipilih yang paling kecil di antara kedua ini adalah 0,25. Selanjutnya kita cari lagi nilai Z-nya. Nah, nilai Z-nya dicari pada himpunan fazi yang bertambah. Berbeda dengan tadi. Kalau tadi kan berkurang, sekarang bertambah. Berarti kita menggunakan rumus yang di bawah ini, yang ini ya. Rumus yang ini. Nah, sama seperti tadi caranya, kita menggunakan, kita substitusikan, kita masukkan. Ternyata yang paling sesuai adalah rumusnya yang ini. Karena hasilnya adalah 43,75 atau Z-nya berada pada rentan 25 sampai dengan 100. Lebih besar atau sama dengan 100, seperti itu. Nah, begitu terus yang dicari sampai pada aturan ketiga, ya, ini tetap N juga. Terus aturan keempat juga ya, di sini juga N. Nah, setelah didapatkan nilai Z-nya, kita melakukan penegasan atau defusi. Nah, defusi ini digunakan untuk mempertegas atau membuat sesuatu yang memperjelas berapa sih sebenarnya produksi barang yang harus diproduksi dari perusahaan tersebut gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya melakukan defusi ini adalah melibatkan semua nilai-nilai yang kita dapatkan pada aturan yang ini tadi ya, yang ini tadi. Nah, di sini 0,08 itu adalah nilai dari aturan yang pertama tadi ya, ini 0,08 dikali dengan 70,2. Jadi di sini dilihat. Jadi nilai terkecilnya dikali dengan hasilnya tadi 0,08 dikali 70,2 ditambah dengan tadi nilai terkecilnya adalah 0,5 dikali dengan hasil tadi Z-nya adalah 43,75 ditambah 0,5 ini sama seperti tadi dikali dengan nilai Z-nya berapa yang didapatkan yaitu 62,5 ditambah 0,08 dikali dengan 70,2 dibagi dengan nilai yang minimum tadi yaitu 0,08, 0,25 gitu ya, 0,5 dan 0,8. Nah, ini ditambah semuanya. Lalu dibagi dengan yang di atas. Oke. Sehingga hasilnya itu adalah 58,73. Nah, sehingga dapat diketahui bahwa produksi barang yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah 5.873 kaleng. Oke, itu ya terkait dengan soalnya. Nah, selanjutnya setelah Anda selesai membahas atau mempelajari materi tersebut, saya ingin Anda mengerjakan worksheet 10.1. Nah, worksheet ini dikerjakan secara mandiri. Sudah saya sediakan di e-learning. Nanti silakan Anda bisa mulai mengerjakan pada pukul 13 ya. Oke. Nah, nanti dikumpulkan sampai dengan minggu depan maksimal pukul 8 pagi ya. Nah, ini dikerjakan secara mandiri di mana nanti soalnya itu sama persis seperti ini tetapi jawaban Anda masukkan ke e-learning. Nanti sudah ada cara menjawabnya ada di e-learning, silahkan dilihat. Jadi, masalahnya itu adalah suatu pengembang perumahan akan menentukan lokasi untuk membangun perumahan baru ya. Di mana ada dua variabel yang digunakan oleh si pengembang tersebut untuk
untuk mempertimbangkan suatu daerah akan dijadikan lokasi perumahan. Yaitu apa? Yaitu kedekatan dengan pusat kota atau yang dilambangkan dengan X, dan ada juga harga tanah yang dilambangkan dengan Y. Nah, dua aturan fazi yang dibuat untuk kepentingan tersebut. Jadi ada aturannya. Yang pertama adalah jika lokasi dekat dengan pusat kota dan harga tanah murah dan rekomendasi, maka kemudian apa direkomendasikan tinggi? Pasti orang akan mencari rumahnya itu dekat dengan pusat kota, apalagi kalau harganya murah, berarti prospek untuk dibeli, misalnya seperti itu. Nah, aturan yang kedua adalah jika lokasi jauh dengan pusat kota, maka rekomendasinya rendah. Nah, fungsi keanggotaan untuk setiap himpunan, ya, fungsi keanggotaan untuk setiap himpunan pada ketiga variabel tersebut adalah sebagai berikut. Ini adalah fungsi keanggotaannya. Yang pertama adalah terkait dengan jarak. Ya. Nah, jarak lokasi itu dimulai dari 10 km dan maksimal dalam 40 km. Nah, di sini diketahui untuk himpunan dekat, ya. Jadi kalau dia semakin dekat, berarti kan jaraknya kecil, ya. Maka kalau semakin dekat, ya berarti memang dia artinya memang dekat, sehingga fungsi keanggotaannya adalah 1. Nah, tetapi ketika dia sampai menurun ke bawah, ya, artinya dia semakin menambah jarak, berarti dia jauh dari fungsi keanggotaan dekat. Nah, makanya di sini untuk 30 ini adalah nilainya 0, atau artinya ya sudah tidak dekat lagi tetapi jauh. Nah, sebaliknya untuk fungsi keanggotaan, untuk himpunan jauh. Nah, kalau himpunan jauh ini jika dia di sini 30 itu adalah dikatakan sebagai fungsi keanggotaannya 1. Berarti memang dia benar-benar jauh gitu ya. Nah, ketika dia di sini turun ya, artinya dia semakin sedikit jaraknya, artinya dia semakin mendekati dekat. Nah, maka di sini fungsi keanggotaannya adalah 0 atau ya tidak bisa dikatakan jauh gitu ya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kalau murah itu dimulai dari 500 sampai dengan maksimum itu adalah 1.500 ya, dikali 1.000 ya. 1.000 ini dikali 1.000 ya. Misalkan di sini dikatakan murah itu kalau per meternya misalnya 500.000 gitu ya. Maka di sini fungsi keanggotaannya adalah 1. Nah, terus selanjutnya di sini ke bawah ini ya, mendekati 1.500, ini fungsi keanggotaannya 0 karena dia tidak bisa lagi dikatakan benar-benar murah gitu ya, karena sudah mendekati mahal gitu. Nah, sementara di sini mahal itu yaitu dimulai dari 1.500, pokoknya ke arah sana itu berarti mahal ya. Mahal. Nah, ini titik ininya adalah ke bawahnya 500 dengan fungsi keanggotaannya 0 untuk himpunan mahal. Nah, selanjutnya kalau rekomendasi. Kalau rekomendasi tinggi itu berarti yang semakin mendekati 100 ya, mendekati, maka di sini fungsi keanggotaannya adalah 1. Rekomendasi tinggi berarti kan 100%, artinya benar-benar direkomendasikan gitu. Sementara rekomendasi rendah itu jika dia ya semakin kecil kan persentasenya kecil, berarti dia rekomendasinya rendah, maka di sini fungsi keanggotaannya adalah 1. Oke, nah pertanyaannya adalah berapakah nilai keanggotaan X pada himpunan dekat? Nah, ini kan Anda lihat sini ada himpunan dekat ya. Apabila X tersebut terletak antara jarak 10 sampai dengan 30. Di sini Anda lihat bahwa ada jarak 10 sampai dengan 30 dari pusat kota. Nah, berapakah nilai X-nya? Berarti menentukan fungsi keanggotaannya berapa. Ini disebut dengan fungsi keanggotaan. Nah, berapa ya? Selanjutnya, berapakah nilai keanggotaan X sama dengan 31? Jadi, kalau misal X-nya adalah 31 pada himpunan jauh ya di sini. Misalkan di sini nilai X-nya ya 31. Maka berapakah himpunan nilai keanggotaannya? Berarti yang dicari nilai sini nih, antara 0 sampai dengan 1. Nah, berapakah derajat keanggotaan untuk harga tanah dengan harga 600.000 per meter pada himpunan tidak murah? Berarti di sini ya. Nah, berapakah derajat keanggotaannya? Selanjutnya, berapakah fire strength untuk predikat lokasi berjarak jauh dari pusat kota atau mahal atau harga tanah mahal. Nah, jadi kita membentuk
fire strength-nya ya. Jika ini ada aturannya adalah jika lokasi berjarak jauh dari pusat kota atau harga mahal. Ingat menggunakan kata atau ya. Jika diketahui lokasinya adalah 15 km dari pusat kota dan harga tanahnya adalah 1 juta per meter. Nah, selanjutnya berapakah nilai Z apabila diketahui derajat keanggotaan himpunan tinggi? Ini ada tinggi ya, sini tinggi. Berapakah nilai nilai Z-nya? Nilai Z-nya tadi itu seperti tadi sudah saya jelaskan ya. Berarti harus dicari dulu himpunan fazinya ya. Himpunan fazi itu yang seperti apa sih, Bu? Himpunan fazi itu yang ini ya. Jadi harus mengetahui ini dulu. Jadi dibuat inference sistemnya dengan Tsukamoto. Nah, selanjutnya, berapakah fire strength untuk kedua aturan di atas? Jika diketahui, lokasinya adalah 15 km dari pusat kota dan harga tanahnya adalah 1 juta per meter. Oke ya, jadi itu ada 6 soal dilakukan secara individu ya. Ini nanti soalnya juga akan saya berikan di grup, juga saya akan berikan link presensi. Silakan Anda mengerjakan. Jadi untuk hari ini dilihat video ini dan langsung saja mengerjakan soal yang ada di e-learning. Boleh dikerjakan ini dulu, nanti kalau sudah yakin jawabannya dipindahkan di e-learning. Seperti itu ya. Oke, mungkin hari ini itu saja. Nanti segera akan saya share materi juga soalnya. Soal ini ya, berupa dokumen ini, dan jangan lupa memindahkan jawaban dari dokumen ini ke dalam e-learning. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah melihat video ini. Minggu depan kita akan masuk seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.